Tabul adabnya tentang isinya tentang adab Islami, ajaran Islam tentang bagaimana berbuat, beramal, berperilaku, hidup secara Islami ya, atau hidup berdasarkan tuntunan ajaran Islam. Dan apa namanya ya, adab ini atau hidup berdasarkan tuntunan ajaran Islam ini ya harus ditumbuhkan, dibiasakan ya, hingga menjadi atau disebutnya kan dijalankan secara konsisten. Nah, apabila sudah demikian, maka akan terbentuklah al-akhlakul karimah. Dan al-akhlakul karimah itulah jalan menuju surga. Al-akhlakul karimah itulah pintu surga. Bab ke-84 sekarang. Nah, ulasannya bab yang kemarin sedikit. Bab yang kemarin, bab 83, ini luar biasa ternyata babnya kemarin ya. Babun layul daku al mu'minu min hujrin marrotain. Ini sangat terkenal sebetulnya ini ya, bahkan banyak yang mengira ini bukan sabda Nabi, nih banyak yang mengira ini bukan sabda Nabinya, yaitu bab seorang mukmin itu tidak boleh jatuh ke dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali. Ya, ternyata itu hal tersebut itu sabda Rasulullah SAW, itu hadis. Nah, ya, lafaz hadisnya lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini ya. Layul dagul mu'minu min hujrin wahidin marrotain. Ya, seorang mukmin itu tidak boleh jatuh ke dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali. Baik dalam urusan keduniaan ataupun urusan akhirat, urusan agama. Nah, kalau urusan keduniaan, nah hal-hal yang tidak berdosa lah, bukan urusan agama. Kalau urusan agama artinya janganlah seorang mukmin melakukan dosa yang sama sebanyak 2 kali. Ya, janganlah seorang mukmin melakukan dosa yang sama sebanyak 2 kali. Karena semestinya seorang mukmin itu seperti yang disebut di surat Ali Imran ayat 135. Ya, seorang mukmin itu mestinya ya seperti yang Allah firmankan di surat Ali Imran ayat 135. Nah, coba kita lihat lagi ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Waladzina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Nah, mestinya seperti ini ya, orang yang beriman itu apabila mengerjakan fahsya, satu perbuatan keji, dosa besar, atau menzalimi diri sendiri, atau dosa secara umum lah pada umumnya gitu ya. Apabila mengerjakan dosa besar atau dosa apapun, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Ya, kalau melakukan perbuatan dosa itu segera mengingat Allah kemudian minta ampunan. Nah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa tersebut. Nah, artinya kan tidak mengulangi lagi. Ini jelas ayatnya demikian nih ya, surat Al-Baqarah 135. Yaitu ini rangkaian tapi bagian itunya saja nih ya yang jelas berkaitan demikian.
Nah, orang yang beriman itu adalah orang yang apabila jatuh, artinya dalam hal ininya jatuh ke dalam sebuah lubang, artinya jatuh dalam perbuatan dosa, maka segera mengingat Allah dan minta ampunan serta tidak mengulangi. Nah, ini yang disebut jatuh ke dalam lubang yang sama, itu adalah mengulangi perbuatan dosa. Ya, kemarin kesimpulannya adalah ini ya. Ini menggugah hadis ininya Nabi SAW gitu, mengingatkan bahwa orang Islam itu tidak boleh lalai. Artinya ini kesimpulannya nih ya. Nabi SAW menggugah bahwa umat Islam itu tidak boleh lalai. Artinya jangan lalai sehingga jangan sampai lalai sehingga apabila lalai itu bisa jatuh lagi, artinya ke dalam lubang yang sama. Yang satunya seorang mukmin itu tidak boleh lalai. Dan wa isyaratun ila istimalil fatonah, dan hadis ininya supaya tidak jatuh ke dalam lubang yang sama, istimalul fatonah, yaitu menggunakan akalnya, menggunakan kecerdasannya. Orang Islam itu adalah orang yang pintar sebetulnya. Orang Islam itu orang yang pintar. Karena apa namanya, kecerdasannya, akalnya itu diasah gitu ya. Diasah oleh Al-Qur'an, diasah oleh hadis. Artinya kan akalnya itu harus tajam, harus pintar. Nah, kemudian satu lagi nih. Hadis ini adab, ini kan ini kitabul adab ya. Ini Ibnu Battal mengatakan hadis ini adalah adab, pelajaran, tadinya pelajaran aja, karena kitabul adab itu kan pelajaran tentang hidup, perilaku, bagaimana berbuat, bagaimana berperilaku, bagaimana hidup menurut ajaran Islam. Nah, hadis ini ya, yang menerangkan seorang mukmin itu tidak boleh jatuh ke dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali. Nah, Ibnu Battal mengatakan ini hadis ini adab yang sangat tinggi nih, yang diajarkan oleh Islam, diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengingatkan, beliau menggugah, ya yahzaruna mimma yakhufuna su'u akibatihi, mengingatkan, menggugah akan akibat yang buruk. Karena ketika jatuh pertama kali bisa jadi Allah memaafkan, tapi kalau jatuh lagi ke dalam lubang yang sama, nah, artinya kan mengulang perbuatan dosa yang sama. Mestinya kan ketika jatuh ke dalam perbuatan dosa itu seperti di surat Ali Imran tadi ya, segera mengingat Allah dan minta ampunan. Segera mengingat Allah, meminta ampunan dan tidak mengulang lagi. Nah, kalau jatuh ke dalam lubang yang sama artinya kan melakukan perbuatan dosa yang sama sebanyak 2 kali. Ya, yang pertama bisa jadi diampuni, yang kedua lain lagi ceritanya. Ya, yang pertama bisa jadi karena ketidaktahuan, karena lalai, karena lupa. Tapi yang kedua kali kan sudah tahu gitu ya. Jadi anggaplah demikian, ketika pertama kali melakukan bisa jadi Allah mengampuni, tapi secara sengaja, Allah bisa jadi demikian ya, secara sengaja sudah tahu itu perbuatan dosa. Apabila melakukan mengulangi, melakukan lagi perbuatan dosa yang sama, lain ceritanya dengan ketika melakukan yang pertama kali. Nah, ini ada gitu yang sangat
tinggi ini dari Rasulullah SAW. Artinya umat Islam itu ditekankan oleh Rasulullah SAW, diajarkan, ditekankan supaya waspada, ya, supaya waspada akan ya khofuna su'a akibatihi, agar mereka itu takut akan akibat buruknya, ya, takut akan akibat buruknya. Nah sekarang bab yang baru nih, itu yang tadinya itu luar biasa, berarti Islam itu mengajarkan pemeluknya gitunya Muslim itu menjadi orang yang seperti apa yang tadinya, yaitu yang selalu waspada, selalu hati-hati, ya, diwanti-wanti kan, jangan sampai jatuh ke dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali. Dan ngerakeun gitu tuh sebetulnya memalukan disebutnya kalau jatuh ke dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali. Lamun katipu teh mah nu nipuna si eta, masalahna eta keneh, cara nipuna kitu keneh, katipu 2 kali kan kumaha ieu teh. Sakali teh apal katipu, datang deui si eta, nipu deui, nu eta keneh malahan mah kitu keneh. Masalah nu eta, cara nu eta, katipu deui. Wah, eta mah betul-betul memalukan sebetulnya. Nah, bab berikutnya nih. Bab ke-84 ini 5 bab. Berarti mulai 84, 85, 86, 87, 88. 5 bab, ininya mulai bab 84 ini terkait dengan adab berkaitan dengan tamu. Ya, adab berkaitan dengan tamu ya. Nah, yang pertama nih, babu hakim doib, bab hak tamu. Ya, hak tamu. Islam pastilah ya, Islam pasti ini mengajarkan hal seperti ini. Karena ya manusia itu kan sebagai makhluk sosial, itu makhluk sosial, makhluk yang pasti berinteraksi satu sama lain, bersosial. Ya, hidupnya itu bersosial. Nah, di mana hal-hal seperti ini pasti terjadi, tanpa agama juga pasti terjadi. Ya, karena memang manusia itu makhluk sosial, pasti bersosialisasi dengan sesamanya, berinteraksi. Terjadi pastilah seseorang itu datang ke rumah orang lain, entah apapun keperluannya, ya bertamu lah namanya gitu kan. Datang ke rumah tetangganya kah, datang ke rumah saudaranya kah, datang ke rumah siapa kah. Entah maksudnya karena ada keperluan atau hanya sekedar disebutnya apa namanya berkunjung, main misalnya ke rumah teman, ke rumah saudara. Nah, pokoknya ini akan terjadi hal seperti ini. Nah, yang tentunya perlu aturan, bagaimana aturan bertamu. Nah, di dalam Islam, ya Islam nih mengatur berarti adab sekitar tamu. Ya pastinya lah, ini pasti terjadi ya, karena itu yang demikian lah. Nah, tanpa agama pun orang datang ke rumah siapa ya bertamu namanya. Nah, itu ada aturannya, ada adabnya, ditetapkan oleh Islam. Nah, apabila adab Islam ini, ya adab Islam ya tentang bertamu ini diamalkan baik oleh ya tamunya, karena Islam mengatur untuk bertamu, artinya orang yang bertamunya ataupun tuan rumah yang didatangi oleh tamu, dua-duanya diatur oleh Islam. Nah, apabila baik tamunya atau tuan rumahnya yang menerima tamu, apabila keduanya, tamunya
bertamu, ketika bertamu mengamalkan adab Islam, ajaran Islam, atau tuan rumahnya ketika menerima tamu, berarti kalau tuan rumah ya, ketika menerima tamu juga menjalankan adab Islam, ajaran Islam, dua-duanya dapat pahala dan pasti tidak akan ada masalah. Justru yang ada adalah kebaikan. Si tamu mendapat pahala pastilahnya apabila menjalankan ajaran Islam kan dapat pahala. Apabila bertamunya itu menggunakan, menjalankan adab ajaran Islam, pasti akan dapat kebaikan. Demikian juga tuan rumahnya. Artinya akan terciptalah gitulahnya situasi dan suasana yang nyaman, yang baik, membahagiakan. Sebetulnya bertamu membahagiakan, menerima tamu juga membahagiakan. Justru yang tercipta, tercipta, yang muncul, yang terjalin gitulahnya di antara tamu dan tuan rumahnya itu adalah kebaikan. Selain mereka dapat pahala apabila bertamunya atau tuan rumah itu menerima tamunya berdasarkan ajaran Islam, menjalankan ajaran Islam. Nah, bab ke-84-nya yaitu bab hak idhoib, bab hak tamu. Ya, bab hak tamu. Jadi samanya ini yang tadinya kalau ada tamu ada tuan rumah. Artinya dalam hal ini Islam menetapkan tamu disebutnya punya hak dan kewajiban. Tuan rumah yang menerima tamu juga punya hak dan kewajiban. Nah, ini diatur nih ya oleh Islam. Tidak boleh, artinya ya, ini contohnya nih ya, contohnya ini contoh dulu nih. Kalau di dalam Sahih Bukhari itu ada, di dalam Sahih Bukhari diantaranya di dalam kitab Sahih Muslim juga ada Kitabul Istizan. Kitabul Istizan. Kitab itu artinya ya perkumpulan bab tentang istizan itu bertamu minta izin ketika datang menemui seseorang, ketika datang ke rumah seseorang. Nah, ternyata soal ininya, soal seseorang datang ke rumah orang lain lah gitu ya, itu di surat An-Nur cukup panjang ternyatanya surat An-Nur, termasuk juga diatur waktunya kapan baiknya, kapan sepantasnya seseorang itu datang ke rumah seseorang. Kalau bertamu ke rumah seseorang jam 12 malam masih cik atau lah gitulah, cik atau baca Sunda bisa jadi sudah tidur, bisa jadi sedang sholat malam, mungkinnya kalau jam sekian akan, kalau dalam bahasa Sunda itu kira-kira dar namo tengah puting. Nah, apabila ada keperluan, perlu apa? Sekiranya kalau ini urusannya kan besok juga bisa, cik atau hari tengah puting bulu ke harita atau isuk deui we. Nah, artinya kan ada jangankan menurut ajaran Islam, menurut norma saja demikian. Ya menurut norma itulah, menurut norma di masyarakat apa pantas kalau seseorang itu bertamu ke rumah seseorang jam 11 malam ngetuk pintu, jam 12 mau apa? Orang ngopi, cik atuh isuk deui lah. Nah, itu di dalam Islam juga di Kitabul Istizan tuh di Sahih Bukhari ada secara khusus Kitabul Istizan. Nah, tentang istizan ini meminta izin di surat An-Nur agak ke tengah gitulahnya, agak ke tengah itu cukup panjang. Ternyata Allah betul mengatur ini ya, sesuatu yang karena
interaksi antara sesama manusia itu pasti terjadi. Nah, kalau tidak diatur oleh Allah, nanti yang muncul adalah aturan buatan manusia. Nah, kalau aturan buatan manusia ternyata kan beda-beda. Yang disebut tradisi jadinya kebiasaan sesuatu masyarakat kan tidak sama. Tapi kalau semuanya berdasarkan ajaran Islam, kita pergi kemanapun ke seluruh dunia, coba sama. Yang diamalkan ajaran Islam, yang dijalankan ajaran Islam, pasti yang tadi, pasti benar, pasti baik. Apabila tamu itu bertamunya, itunya sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai tamu. Kemudian tuan rumahnya apabila menerima tamunya itu sesuailah dengan hak dan kewajibannya sebagai tuan rumah. Mau ke seluruh dunia juga pasti sama hasilnya. Ya, tapi kalau berdasarkan budaya, kita datang ke satu daerah, nah kita bingung menurut budaya di situ kalau bertamu harus bagaimana. Belum tentu sama kan budaya tradisi kebiasaan di daerah kita sendiri, lalu kita datang ke satu daerah. Nah, kalau datang ke rumah orang harus bagaimana? Ya, tapi kalau berdasarkan ajaran Islam pasti sama. Pasti sama lah mau ke Arab, ke Arab kita bertamu ke Arab bagaimana? Amalkan ajaran Islam pasti sama. Mau ke Timur Tengah ke mau kemana itulahnya, karena nah Islam ini kan berlaku untuk seluruhnya kan. Islam tidak memandang orang mana, hidupnya kapan, hidup di mana, karena Islam itu akan berlaku sampai hari kiamat. Nah, ini bab pertama ini ya dari rangkaian bab tentang tamu nih, babu hakid doib, bab hak tamu. Hadisnya nih, An Abdillah ibni Amrin qala, dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhoinya, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam ini terjemahnya biasanya masuk menemui kami. Rasulullah sallam menjumpai kami atau mendatangi kami, menemui kami ya. Rasulullah SAW menemui kami, kemudian beliau bersabda. Ini sengaja nih Rasulullah yang datang nih ya. Kata Abdullah bin Amr, dakhala alayya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sengaja nih datang menemuiku. Kemudian beliau bertanya, ternyata memang ini masalahnya ya, mengapa Rasulullah SAW ya sengaja datang menemui Abdullah bin Amr nih. Alam ukhbar annaka takumul laila wa tasumun nahar. Oh aduh, ini ternyata masalahnya benar, ini masalah berat nih. Apa benar kabar yang sampai kepadaku? Ya, apa benar nih kabar yang sampai kepadaku bahwa kamu itu sholat malam, tidak tidur malam, artinya malamnya tidak tidur, dipakai sholat seluruh waktu malamnya. Ya, apa benar itu? Apa benar nih kabar yang sampai kepadaku bahwa annaka takumul lail, ya, kamu itu mengerjakan sholat malam sepanjang malam, artinya ya watasumun nahar, dan siang harinya saum setiap hari lagi. Nah, bahaya kan ini nih, ini menurut pandangan Rasulullah SAW ya, nanti nih sudah kelihatan ini ada sahabat yang seperti ini, setiap malam dia sholat malam tanpa tidur. Kemudian besoknya siangnya saum, dan itu dikerjakan tiap hari. Nah, Rasulullah mendapat kabar demikian.
Abdullah bin Amr itu melakukan demikian. Rasulullah SAW datang menemuinya, kemudian menanyakan kebenarannya. Ya, dengan pertanyaan demikian barusan. Ini apa benar nih kabar yang sampai kepadaku bahwa kamu itu mengerjakan sholat malam, itunya setiap malam dan tidak tidur, ke watasumun nahar, dan siangnya kamu saum. Kata Abdullah bin Amr, ya, qultu, aku menjawab, bala, benar wahai Rasulullah, saya melakukan demikian. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, fala taf'al, jangan demikian, jangan seperti itu. Fala taf'al, artinya jangan melakukan demikian. Kum wanam, kum berdiri, artinya kerjakanlah sholat malamnya. Kum berdiri, sholatlah. Wanam, tapi tidur juga. Nah, nih dari yang disabdakan Rasulullah ini, kum sholat malam, kerjakan sholat malam, wanam, dan tidur juga. Artinya sebelumnya nih, makanya saya terjemahkan demikian tadi. Rasulullah SAW datang bertanya kepada Abdullah bin Amr, apa benar kabar yang sampai kepadaku bahwa kamu itu mengerjakan sholat malam sepanjang malam tanpa tidur sama sekali, dan besoknya siang harinya kamu saum, dan itu tiap hari dikerjakan demikian. Nih, ini Rasulullah sudah melihat, wah nggak benar, sebetulnya kan nggak benar kalau seperti ini, dan bahaya untuk untuk Islam gitunya, untuk Islam, untuk keberlangsungan ibadahnya kalau demikian. Apa benar kamu demikian? Benar wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menyabdakan, fala taf'al, aduh jangan seperti itu. Kamu mengerjakan sholat malam, benar, kerjakan sholat malam. Wanam, tapi juga tidur, jangan sampai sholat tanpa tidur. Wasum wa'aftir, saum, kamu saum, benar, bagus, tentunya kamu saum, tapi jangan sampai wa'aftir. Di sini artinya kamu saum, benar, bagus, kerjakan saum, wa'aftir, tapi ada juga saatnya kamu tidak saum. Karena Abdullah bin Amr tadi ini saumnya tiap hari. Bahkan seolah-olah mengatakan seperti ini, seolah-olah mengatakan tiada hari tanpa saum. Saum apa? Pokoknya saum saja. Itulah ya, tiada hari tanpa saum. Nah, jadi pola hidupnya seperti ini. Malam harinya digunakan sholat sampai tidak tidur, siang harinya saum. Wah, kalau benar demikian, Islam ini Islam ini merusak kalau begitu. Karena kalau pelaksanaannya seperti ini rusak ini. Kalau seperti ini nih, ya rusak itu. Nah, nanti dari ini nih, dari lanjutannya nih, kita lanjutkan dulu nih. Fa inna li jasadika alaika haqqon, wa inna li ainika alaika haqqon, wa inna li zaurika alaika haqqon, wa inna li zaujika alaika haqqon. Nah, nih coba kita lihat nih. Rasulullah SAW tadi menyabdakan demikian, ya. Fala taf'al, jangan seperti itu, tidak boleh. Kamu sholat malam itu bagus, lakukan, kerjakan, tapi juga wanam, tapi juga harus ada tidurnya. Kan ini kan berarti kan menggambarkan bagiannya, sholat malam sepanjang malam tidak tidur, salah.
Kamu mengerjakan sholat malam, malah kan Rasul sangat menekankan sebetulnya ya. Rasulullah SAW sangat menekankan, menganjurkan untuk sholat malam. Sholat malam lah, nama lainnya kan tahajud. Nama lain yang muncul untuk pelaksanaan sholat malam di bulan Ramadan, tarawih, itu hanya nama sajanya yang berbeda-beda. Sholatnya sholat malam satu. Nah, Rasulullah sangat menekankan untuk kerjakan sholat malam. Tetapi kan bukan seperti ini, mengerjakan sholat malam tanpa tidur. Besoknya saum. Mau sampai kapan? Seminggu guys, ya nanti pas merenungi gitu mas. Seminggu juga sudah rusak badan. Malam hari tidak tidur, besoknya saum. Kurang tidur, kurang makan. Coba badan manusia, jasadnya badan manusia seperti apa kalau dibuat demikian? Malam harinya tidak tidur, siangnya tidak makan. Tipes, saya kira bahasa orang sudah mati tipes, berenang hepatitis sih, berenang seminggu gering itu gitu mah. Nah makanya Rasulullah di sini menyabdakan berdirilah sholat, kerjakan sholat malam, tapi juga tidur harus ada tidurnya. Kemudian saum, ya saum, tapi juga harus ada tidak saumnya. Karena kalau yang tiap hari saum itu kan Allah menetapkan itu hanya di bulan Ramadan, yang demikian itu pun hanya sebulan kan. Benar nih, tiap hari tidak boleh kan ada satu pun yang tidak satu hari pun tidak saum. Kalau setahun nggak boleh demikian. Saya ingin nih di hadis yang lainnya, karena saya ingin punya pahala saum tiap hari. Ini Abdullah bin Amr mengatakan demikian. Kamu saum tiap hari? Iya. Kenapa? Saya ingin punya pahala saum tiap hari. Itu kalau keinginannya, antusiasnya, semangatnya itu tidak apa namanya, tidak diganggu gitu oleh Rasulullah, tidak sebutnya kalau orang semangat itu tidak dibuat patah semangat. Benar itu semangatnya, gairah beribadahnya, tapi kan tidak demikian juga kan yang benar. Nah maka Rasulullah SAW melanjutkan, fa innali jasadika alaika haqqon, karena untuk jasad badan kamu, alaika itu artinya jadi tanggung jawab kamu, jadi kewajiban kamu untuk memenuhinya. Ini reaksinya demikian, coba nih ya. Fa inna li jasadika alaika haqqon, karena sesungguhnya bagi jasad kamu, alaika jadi kewajiban kamu untuk memenuhinya. Hakkonnya, haknya, artinya untuk jasad kamu itu, jasad kamu memiliki hak yang harus kamu penuhi, yang harus kamu tunaikan. Nah kalau diperlakukan seperti ini hak jasad tidak dipenuhi, hak jasad ini terabaikan. Malam harinya tidak dipakai sholat sepanjang malam, tidak tidur. Siang harinya saum, kurang tidur, kurang makan. Ini penyiksaan, ini penyiksaan terhadap jasad. Kalau setiap hari dengan pola seperti ini, jadi jasadnya itu jasad yang kurang tidur, kurang makan. Ini yang paling dulu disebut nih oleh Rasulullah nih. Fa inna li jasadika alaika haqqon. Badan kamu itu punya hak yang harus kamu tunaikan haknya. Rasulullah sendiri bagaimana? Rasulullah SAW itu kan tidak pernah terlewatkan sholat malam. Nah, tapi bagaimana? Apa sampai mengerjakan sholatnya itu sampai tidak tidur sama sekali? Ya pernah Rasulullah demikian. Kalau mau bisa, karena Rasulullah kan hafal Quran. Coba kalau Rasulullah itu mulai dari Bada Isya misalnya ya, mulai dari setelah berjamaah sholat Isya
selesai berjamaah sholat isya, kemudian mengerjakan sholat malam. Mengerjakan sholat malamnya mulai dari ibadah isya sampai menjelang subuh, itu Rasulullah bisa kalau mau. Nggak akan kekurangan karena apa namanya, surat-surat di dalam Al-Quran hafal semuanya. Karena kalaupun dibaca, katakanlah membaca Al-Quran dalam satu malam, nggak mungkin ada yang tamat sampai subuh. Artinya kalau mau Rasulullah itu bisa demikian. Tapi kan beliau sendiri, misalnya nih di salah satu hadis yang menerangkan yang ini, Ibnu Abbas bermalam di rumah bibinya. Bibinya ini istri Rasulullah SAW, Maimunah. Nah, Ibnu Abbas menerangkan Rasulullah SAW pulang berjamaah sholat isya. Sholat isyanya di awal waktu nih. Pulang berjamaah, kemudian beliau sholat 4 rakaat. Ini sholat malam ternyata nih di awal 4 rakaat. Setelah itu beliau tidur. Ibnu Abbasnya yang saat itu bermalam ya, makanya bisa menerangkan demikian. Ibnu Abbas ikut tidur. Nah, kemudian lewat tengah malam Rasulullah SAW bangun, Ibnu Abbas juga ikut bangun. Lalu Rasulullah melanjutkan sholat malamnya yang sebelumnya tadi dikerjakan setelah berjamaah sholat isya sebelum tidur 4 rakaat. Nah, ketika lewat tengah malam Rasulullah bangun, melanjutkan menambah sholat malamnya, sholat lagi 5 rakaat, salam, kemudian 2. Jadi ini formasi rakaatnya 4, 5, 2. Nah, Rasulullah tidur dulu. Ini contohnya ya, Rasulullah tidur dulu. 4 rakaat di awal, kemudian tidur lewat tengah malam, disambung, dilanjutkan, ditambah lagi. Jadi 11, 4, 5, 2. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakan seperti ini. Sholat malam, sepanjang malam, tanpa tidur sama sekali. Nah, ini yang dikerjakan oleh, tapi di hadis lain ya, ini tentang kejadian ini menunjukkan bagaimana para sahabat antusias, sangat bergairah, sangat bersemangat itulah dalam ibadah. Sampai seperti ini nih, coba bayangkan. Malam hari saya nggak akan tidur, pokoknya saya akan gunakan untuk sholat malam, dan benar diamalkan. Sayang waktu, kalau dipakai tidur mending pakai sholat. Itulah prinsipnya. Sampai tidak tidur sama sekali. Kemudian siang harinya mending saum. Pasti ada pahalanya kan. Karena ketika ditanyanya, mengapa kamu saum tiap hari? Saya ingin punya pahala saum tiap hari. Tapi kan ini salah yang seperti ini. Nah, maka Rasulullah sudah tadinya mengingatkan, kamu benar, kamu bagus kalau kamu sholat malam tiap malam, tapi kan juga harus ada tidurnya malam hari. Kemudian kamu saum saum tiap hari, ya boleh, benar, bagus kamu saum wa aftir, tapi juga ada tidak saumnya. Dan nanti di ujung ya tentang saumnya nih. Nah, ini dulu nih. Inna li jasadika alaika haqqon. Karena li jasadika, untuk jasad kamu itu ada hak yang harus kamu tunaikan. Artinya ini jelas nih ya, seorang muslim itu harus memperhatikan kondisi badannya. Sekali lagi ya, seorang muslim itu harus memperhatikan kondisi badannya. Bukan terutama sih, banyak hal nih ya terkait dengan makanan. Nah, ini sering kali
tidak dipikirkan terkait dengan jasadnya. Orang Islam itu padahal Allah kan luanya memerintahkan makanlah gitu. Oh, banyak sekali ayatnya. Makanlah, Allah memerintahkan makanlah yang bagaimana? Halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Ini seringkali yang diperhatikan hanya halalnya. Baik enggak? Nah, ini tidak dipikirkan. Asal halal, lebih dari halal, selera yang diikuti. Hayang jeung karesep. Asal hayang, asal resep, makanan favorit. Bari nyilakakeun ge. Eta nu diantara nu resep kana lada sogera. Tanpa memikirkan bagaimana gitu ya. Coba kalau ini fenomena mungkinnya sejak lama sih. Kalau selesai Idul Fitri, ini sepertinya seperti fenomena gitu ya. Selesai Idul Fitri, banyak yang masuk rumah sakit, banyak yang ke dokter. Kenapa? Tapi terus sekali dahar pengurunan kamari saum sekarang mulai tidak saum ya jeung tumis hasum jeung peuyeum jeung rujak cuka. Aduh, coba apa tidak memikirkan kesehatannya? Ini itu contoh nih ya, padahal ini kan fa'inna, ini kan bukan hanya terkait kalau para sahabat dipakai ibadah gitu puguh itu, tapi kan kalau salah ditegur kan oleh Rasulullah. Tetap artinya perhatikan kondisi jasad kamu, karena jasad kamu itu punya hak yang harus dipenuhi. Kamu tidak memenuhi hak jasad kamu, dosa, berarti benar ya. Fa inna li jasadika alaika haqqon. Ini baru satu loh yang disebut jasad. Perhatikan kondisi jasad, karena jasad itu punya hak yang harus kamu tunaikan. Artinya kamu wajib menunaikan hak jasad kamu. Kalau tidak ditunaikan, dosa. 2. Wa inna li ainika alaika haqqon. Wa inna li ainika alaika haqqon. Ini khusus disebut nih. Sesungguhnya mata kamu itu punya hak yang harus kamu tunaikan. Di dalam riwayat Muslim atau Muslim kalau nggak salahnya, mata yang sering kurang tidur pasti rusak. Ini Rasul menyebut jasad itu kan badan seluruhnya. Nah, kemudian yang kedua, wa inna li ainika alaika haqqon. Sesungguhnya mata kamu itu punya hak yang harus kamu tunaikan. Ini Rasulullah bersabda seperti ini karena tidak tidur kan. Ya, karena Abdullah bin Amr kan tidak tidur. Itu buat mata kamu, artinya punya hak yang harus kamu tunaikan. Nantilah itu di hadis Muslim kalau nggak salah. Untuk hadis yang sama, hadis yang ini, di sini kan menyebut mata kamu punya hak yang harus kamu tunaikan. Nah, kalau di hadis lain itu mata yang hak-haknya tidak dipenuhi, maka mata tersebut itu akan rusak. Nah, kemudian satu jasad, 2 mata, wa inna li zaurika alaika haqqon. Nah, yang ketiga tamu nih yang disebut, karena sesungguhnya ada hak tamu yang harus kamu tunaikan. Berarti ini kan pola hidup pola hidup yang salah. Kalau seperti ini malam harinya tidak tidur, ini luar biasa sebetulnya. Tidak tidurnya dipakai sholat. Tetanul lieur mah tidak tidur tapi salat henteu naon wae atuh. Tidak tidur begadang, artinya ya tidak tidur begadang sampai subuh. Tapi bukan salat.
Dipakai naon atuh? Rolin ya bener. Waktunya dipakai seperti itu, dipakai sholat saja salah kalau sampai tidak tidur. Ini dipakai sholatnya, dipakai sholat saja salah kalau sampai tidak tidur. Nah, bagaimana kalau dipakai yang lain? Dar dipakai ngadurukan yen api unggun. Aduh, nepi ka subuh. Alamun sholat wae salah teu sare mah. Ini kan sholatnya tadinya tidak tidur. Kalau tidak sholat bagaimana? Dua berarti melanggar lagi, kemudian waktunya sholat malah tidak sholat. Yang kedua tetap akan kena kepada nanti hak jasadnya tidak terpenuhi. Yang kedua hak matanya tidak terpenuhi. Wa inna li zaurika alaika haqqan, ada hak tamu. Ini yang disebut yang ketiga, tamu nih ya. Hak tamu kamu yang harus kamu tunaikan. Artinya dengan pola hidup seperti ini sulit nih akan berinteraksi untuk bertamu. Kalau ada kedatangan tamu bagaimana kalau seperti ini? Datang malam keur sholat, datang siang keur saum. Namun kudu jam sabaraha tuh. Ini hak tamu kan? Hak tamu jadi terganggu nih. Mau datang malam sedang sholat, nggak ganggu. Mau datang siang sedang saum tegenah tuh datang kan uker saum merukan. Apalagi kalau kita berharap disuguhi kan, tuan rumahnya benar misalnya menyuguhkan sesuatu, lalu ketika kita mau makan tuan rumahnya mengatakan silahkan saya sedang saum moal genah moal namun nage. Jadi sampai disebutnya di sini, satu jasad, dua mata kamu, tiga tamu. Ini sesuai dengan judulnya, babu hak kiloib, bab hak tamu. Ini ternyata disebut nih, tamu itu punya hak, berartinya tamu itu punya hak yang harus didapatkan, harus ditunaikan oleh tuan rumah apabila kedatangan tamu. Hanya di sini oleh Rasulullah dirangkaikannya dengan itu ya, kejadian Abdullah bin Amr. Ternyata Rasulullah SAW, wah ini nggak benar kalau begini. Jasad kamu nanti berarti terabaikan haknya, mata kamu terabaikan haknya, tamu kamu terabaikan haknya. Ini satu lagi ini yang disebut 4 di sini. Wa inna li zaujika alaika haqqan. Sesungguhnya istri kamu itu memiliki hak yang harus kamu tunaikan. Ya, kalau dengan pola hidup mungkin tadinya, kalau dengan pola hidup seperti yang tadi, ya sudah semua hak-hak mereka itu terabaikan dan berarti tidak melaksanakan kewajiban, tidak melaksanakan kewajiban menunaikan hak jasad, mata, tamu, istri, ini yang disebut di sini. Di hadis yang lain, fa inna lillahi, sesungguhnya Allah itu punya hak yang harus kamu tunaikan. Benar, Allah itu punya hak yang harus ditunaikan. Tapi kan bukan hanya Allah. Di sini yang disebut adalah jasad, tamu, jasad, mata, tamu dan istri, itulah ya. Alah, baru sepotong nih hadisnya, tapi waktunya nih. Waktunya nih sudah 17 ya. Hadisnya baru sepotong, tapi ini tentang hak tamu ya, ini jelas disebut oleh Rasulullah SAW bahwa tamu itu punya hak. Tapi juga nanti kan tuan rumah juga punya hak. Artinya masing-masing, tidak boleh tamu tidak menunaikan hak tuan rumah. Tidak boleh tuan rumah tidak menunaikan hak tamunya, juga tidak boleh. Nah, makanya kan saya katakan di awal tadi, kalau yang bertamu dan tuan rumah menunaikan kewajibannya masing-masing, mereka mendapatkan haknya masing-masing. Selain dapat pahalanya kalau bertamu, menerima tamunya berdasarkan adab Islam, ini pasti muncul hal yang baik
Ini di antara mereka interaksinya, sosialisasinya di antara tuan rumah dan tamunya. Karena pasti demikianlah Islam itu mengajarkan yang baik dan pasti akan bermuara menghasilkan kebaikan di antara mereka nih, antara tuan rumah dan tamu.